mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini bertemu lagi dengan liputan Infojek masih di bulan Februari akhir tahun 2023. Liputan kita kali ini adalah liputan khusus mengenai kegiatan penyusunan program penyuluh pertanian di Kecamatan Batu Putih yang melibatkan beberapa aparatur kampung, kepala kampung dan ketua Gapoktan, serta melibatkan juga UPT BP3 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Untuk lebih lengkapnya, seluruh kegiatan dari penyusunan program penyuluhan pertanian Kecamatan Batu Putih, selamat menyaksikan. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Putih kembali menggelar serangkaian agenda rutin tahunan berupa acara penyusunan program penyuluhan pertanian tahun 2024 untuk Kecamatan Batu Putih dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama sehari penuh pada hari Kamis bertepatan tanggal 23 Februari 2023 dengan memilih lokasi di Balai Pertemuan Kantor Kepala Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Serangkaian kegiatan ini melibatkan 25 peserta undangan yang terdiri dari 7 kepala kampung, 7 ketua gabungan kelompok tani, 7 ketua kelompok tani, serta 3 petugas penyuluh lapang pertanian setempat dan 1 petugas kesehatan hewan. Dalam sambutan Camat Batu Putih yakni Tri Anggoro Raharjo pada acara pembukaan penyusunan program penyuluhan pertanian Kecamatan Batu Putih 2024, beliau menyampaikan bahwasannya dalam melaksanakan program pembangunan di sektor pertanian Kecamatan Batu Putih sangat diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia di tingkat petani yang menguasai teknologi pertanian terkini dan pemenuhan sarana prasarana pendukung produksi pertanian baik bersubsidi maupun non-subsidi pemerintah oleh instansi dan pihak terkait seperti pupuk, racun, benih, atau bibit, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Putih, yakni Muslimin, beliau menyampaikan bahwasanya pertemuan penyusunan program penyuluhan pertanian tahun 2024 merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Putih, di mana susunan acara dari penyusunan program penyuluhan pertanian Kecamatan Batu Putih tahun 2024 meliputi kebijakan program pembangunan pertanian, identifikasi masalah, upaya masalah, rencana tindak lanjut, dan rumusan program penyuluhan pertanian berupa usulan rencana kegiatan sektor pertanian tahun 2024. Sedangkan dalam sambutan Ketua UPT BP3 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yakni Suparman SPKP MAP, beliau lebih menitik beratkan penyampaian pada menyikapi wacana perpindahan ibu kota negara Indonesia di Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur yang akan terrealisasi di tahun 2024, di mana semua kabupaten kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi penyangga kebutuhan pangan bagi warga ibu kota negara Nusantara. Sehingga dalam hal ini, beliau berharap agar warga Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, tidak menjadi penonton dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi warga ibu kota negara Nusantara. Sedangkan selain kebutuhan pangan, akan banyak kebutuhan lain bagi warga ibu kota negara Nusantara, seperti kebutuhan tempat tinggal dan tempat rekreasi berwisata ke daerah-daerah sekitarnya. Beliau menyarankan agar kita dapat menyikapi apa yang bisa kita lakukan di Kabupaten Berau dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga ibu kota negara Nusantara, maka peluang apa yang bisa kita kontribusikan dari sektor pertanian, khususnya bahan pangan mereka. Adapun harapan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di mana Kabupaten Berau terpilih sebagai penyangga kebutuhan tanaman jagung dan tanaman bawang merah, sehingga komoditi jagung tetap menjadi prioritas utama untuk dikembangkan oleh masyarakat tani Kecamatan Batu Putih.
Adapun sambutan perwakilan aparatur Kampung Batu Putih, beliau menyampaikan bahwasanya kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian tahun 2024 diperuntukkan penyusunan anggaran kegiatan di sektor pertanian se-Kecamatan Batu Putih dalam rangka upaya mendorong peningkatan taraf perekonomian masyarakat Kecamatan Batu Putih. Beliau berharap kepada para peserta kegiatan dapat menyimak arahan dari penyuluh pertanian mengenai peluang apa-apa saja yang bisa dilakukan di sektor pertanian dan pangan se-Kecamatan Batu Putih. Beliau berharap dengan adanya penyusunan anggaran kegiatan sektor pertanian oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau, maka diperlukan bantuan penyuluh pertanian setempat dalam penyusunan proposal kegiatan sektor pertanian yang akan diajukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Pada pagi hari ini kita masih diberi hidayah yaitu berupa kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan kami di aula kantor Kampung Batu Putih dalam rangka yaitu pertemuan penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan tahun 2024. Untuk yang selanjutnya, penyusunan program pertemuan ini merupakan pertemuan rutin yang sudah setiap tahun kita laksanakan. Jadi untuk kali ini memang lain daripada yang lain yang undangannya yang biasanya pengurus Gapoktan sama pengurus kelompok tani yang kami undang, dan untuk akhir ini kami mengikuti catatan dari Bapak Kepala Dinas bahwa yang diundang itu kepala kampung sama ketua kampung saja. Jadi mungkin karena menyesuaikan daripada anggaran yang sangat terbatas. Untuk diketahui bersama bahwa agenda pertemuan penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan tahun 2024 ini, itu yang pertama adalah kebijakan program pembangunan pertanian. Terus yang kedua, identifikasi masalah, upaya masalah, dan tindak lanjutnya atau RTL-nya. Yang ketiga adalah rumusan program penyuluhan pertanian atau usulan rencana kegiatan sektor pertanian tahun 2024. Adapun undangan yang kami sebar yaitu sebanyak 25 orang. Yang pertama yaitu penyuluh 3 orang, POPT 0, Puskeswan 1 orang, dan kepala kampung 7 orang, ketua Gapoktan 7 orang, dan ketua Poktan 7 orang. Jadi 25 orang. Adapun sumber biaya daripada pertemuan ini adalah dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Berau bidang terkait. Betul Pak, memang kita krisis pangan. Cuman permasalahannya Pak, mohon maaf ini saya terbuka aja Pak. Warga ini kalau lahan Pak, saya yakin luas ya Pak ya. Apalagi Batu Putih, kemudian Lubang Pelatak, mau 1.100 hektar aja dapat. Saya yakin lebih dapat Pak. Bahkan kalau di Batu Putih ini kalau ke arah yang Jabon itu kan masih APL juga ya Pak ya. Itu kalau mau dibuat sawah, yakin Pak. Cuman permasalahannya pupuk Pak. Jujur pupuk di sini Pak susah Pak. Saya kemarin keliling Pak, keliling ke kampung-kampung juga keliling ke masyarakat Pak. Dikeluhkan itu Pak. Kegiatan ini untuk menyusun anggaran pertanian dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya di Kecamatan Batu Putih. Dan kami berharap dengan kegiatan ini kita dapat menyimak nanti disampaikan dari penyuluh pertanian dan apa-apa yang kita dapat lakukan berkaitan dengan pertanian dan pangan Pak. Penyusunan anggaran nantinya bila kita ajukan ke dinas terkait, mungkin perlu diajukan proposal bisa kita mohon bantuan dari penyuluhan pertanian tersebut. Khususnya untuk Kampung Batu Putih, bila dari kelompok-kelompok tani kami dapatkan mohon bantuan untuk pembuatan proposal terkait dengan dinas pertanian, mohon bantuannya. Jadi pupuk itu adalah kewenangan pemerintah pusat, langsung peraturan presiden. Jadi tahun ini
kebijakan dari Presiden bahwa untuk pupuk bersubsidi itu dibatasi untuk 8 komoditi. Selain kuotanya terbatas, komoditinya juga dibatasi. Untuk tanaman pangan hanya 5 komoditi, yaitu tanaman padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai. Sedang untuk tanaman perkebunan juga hanya 3 komoditi, yaitu tanaman tebu, tanaman coklat, dan tanaman kopi. Jadi sawit tidak masuk. Ini sudah keputusan Presiden. Kita selaku petugas itu hanya bisa menjalankan saja. Dan semua laporan dari penyuluh itu sekarang menggunakan bukan hanya share lokasi saja, akan dipantau dengan menggunakan GPS dengan sistem aeroporting dan polygon. Misalnya di Batu Putih menyampaikan laporan padi seluas 100 hektar. Jadi pemerintah nggak langsung percaya, pakai satelit dilihat di mana 100 hektar di Batu Putih. Nah ternyata hanya 5 hektar. Nah, itu Pak. Jadi kita nggak bisa memanipulasi data. Kemudian diharapkan karena untuk mengatasi keterbatasan pupuk ini tahun ini lewat pemerintah daerah akan memberikan bantuan pemberian pupuk organik cair, nanti akan ditangani oleh bidang pertanian. Kemudian di sisi lain seiring akan dicanangkannya menjadi ibu kota negara yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, semoga bisa terrealisasi tahun 2024 yaitu di Penajam. Maka diharapkan semua kabupaten kota yang berada di Kaltim Berau itu menjadi penyangga pangan. Jangan sampai dengan berdirinya ibu kota negara di Penajam nanti kita jadi penonton. Penyedia pangan disediakan oleh kabupaten luar Kaltim, termasuk Berau diharapkan menjadi penyangga pangan untuk menyuplai. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, mereka perlu bahan pangan, perlu tempat tinggal, dan perlu tempat rekreasi. Tidak menutup kemungkinan mereka di hari-hari tertentu kunjungan ke daerah, mau kunjungan ke daerah-daerah wisata, termasuk di sini ke daerah wisata. Nah jangan mereka lewat aja, kita hanya jadi penonton. Kalau bisa kita jadi pemain. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk penyangga daerah ibu kota negara? Dari segi pertanian, kalau bisa bahan pangan mereka kita menyuplai. Kemarin diharapkan dari target provinsi Berau itu sebagai penyangga tanaman jagung dan bawang merah. Hingga saat ini jagung tetap menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Mudah-mudahan di Kecamatan Batu Putih ini banyak masyarakat masih bermenanam jagung. Kemudian untuk bawang merah juga daerah-daerah yang potensi bawang merah diharapkan bisa mulai mengembangkan tanaman bawang merah. Di sisi lain, seiring dengan perkembangan komoditas yang menjadi andalan masyarakat yaitu tanaman sawit, maka banyak masyarakat yang beralih ke sawit. Ini tidak dapat ditekan, itu namanya hak petani, Pak. Namun kita selaku petugas tetap memberikan motivasi, memberikan gambaran, diharapkan semua petani jangan meninggalkan tanaman pangan. Diharapkan komoditas pangan tetap bisa tersedia di tempat kita. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh Provinsi Riau. Jadi di Kepri itu hampir lebih dari 90% lokasinya itu sudah menjadi tanaman sawit. Jadi karena sudah tidak ada lahan pertanian lagi, sudah sejak 5-6 tahun yang lalu, di sana sangat kekurangan bahan pangan, Pak. Di sana orang antri beras, Pak. Itu menjadi pemandangan biasa. Punya duit banyak, tapi tidak ada beras di sana. Baik pemirsa, itulah liputan singkat mengenai kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian Kecamatan Batu Putih tahun 2024. Keterbatasan biaya operasional serta fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang bagi penyuluh pertanian menjadi keterbatasan bagi petugas penyuluh yang bertugas. Sehubungan dengan wacana yang telah dibuka oleh aparatur kampung baik kepala kampung maupun pihak Camat Batu Putih,
Tentunya beberapa kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Batu Putih dan sekitarnya semoga bisa sinergis dalam menjalankan kegiatan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Batu Putih. Bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar opini, tapi realisasi yang dibutuhkan oleh para petani. Dengan berakhirnya liputan tadi, maka izinkan seluruh kru InPoject undur diri. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kurangi mobilitas, dan jauhi dari keramaian. Salam pertanian, maju, mandiri, modern.